Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Alivia Asmara dengan NIM 2022-122-1141. Di video kali ini saya akan membahas tentang Big Life Choice Personal Decision Management, tentang salah satu keputusan terbesar yang saya hadapi di dalam hidup saya. Video ini juga sebagai bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah teori pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan membahas tentang identifikasi masalah pribadi. Saat ini, saya berada di titik akhir masa kuliah S1. Di fase ini, ada 3 pilihan besar yang sebenarnya saya pertimbangkan. Yang pertama ada kerja langsung di perusahaan, yang kedua ada memulai bisnis pribadi, yang ketiga melanjutkan karir di bidang desain grafis. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, satu keputusan besar yang paling mendesak dan penting saat ini adalah apakah saya akan melanjutkan karir di bidang desain grafis atau langsung bekerja. Dari situ, saya mulai introspeksi dan bertanya pada diri saya sendiri, apa yang paling penting dan apa yang harus diprioritaskan untuk sekarang. Dan akhirnya, saya memilih untuk fokus karir di dunia desain grafis terlebih dahulu. Memilih fokus karir di dunia desain grafis bukan berarti saya menutup pintu untuk hal lain, tetapi saya ingin memastikan energi dan waktu saya tidak terpecah. Dari sini saya menyadari bahwa keputusan saya tidak bisa sekedar mengikuti arus saja. Saya perlu pilihan yang mendukung pertumbuhan kompetensi dan relevan dengan kondisi pribadi saya. Setelah memahami kebutuhan saya menganalisis 3 opsi utama dengan pendekatan analisis risiko dan manfaat seperti berikut. Untuk memperkuat keputusan saya memakai cost benefit analysis sebagai berikut. Berdasarkan ketiga tools tersebut, saya memutuskan untuk langsung bekerja di perusahaan setelah lulus kuliah. Rencana ini mengikuti prinsip manajerial, bertahap, terukur, dan selaras dengan tujuan pengembangan karir jangka panjang. Mendapatkan pekerjaan tetap yang relevan dengan minat dan latar belakang pendidikan dalam waktu 3-6 bulan, serta membangun fondasi karir profesional jangka panjang. Dengan menggunakan tools seperti need assessment, analisis risiko manfaat, dan cost benefit analysis, saya memutuskan untuk langsung bekerja di perusahaan setelah lulus S1. Kenapa? Karena saya ingin segera mendapatkan pengalaman praktis di dunia kerja, membangun kemandirian finansial, dan memperkuat portofolio profesional sebelum melanjutkan studi atau bisnis sendiri. Keputusan ini tentu tidak lepas dari tantangan psikologis, termasuk adanya bias. Beberapa bias yang saya identifikasi dan coba meminimalkan adalah yang pertama ada confirmation bias, di mana saya cenderung mencari data yang mendukung keinginan pribadi. Untuk mengatasi ini, saya memaksa diri untuk menganalisis risiko dan dari semua opsi-opsi secara objektif. Yang kedua ada overconfident bias. Saya awalnya terlalu percaya diri bahwa saya akan bisa sukses cepat di dunia kerja. Namun, saya lawan dengan melihat data tren karir dan realita dunia kerja pasca pandemi. Saya juga melibatkan pendapat dari mentor dan teman sebagai bentuk validasi eksternal agar keputusan tidak sepenuhnya subjektif. Dengan langkah-langkah itu, saya berusaha mengambil keputusan dengan pendekatan yang logis dan terstruktur, bukan emosional semata. Dalam eksekusi keputusan ini, negosiasi pasti akan dibutuhkan. Misalnya, ketika saya menerima tawaran kerja, saya mungkin perlu menegosiasikan gaji dan jam kerja. Atau jika opsi yang saya lamar tidak sesuai dengan harapan yang saya pilih, saya perlu berdiskusi tentang peluang dan jenjang karir atau pelatihan. Strategi negosiasi yang saya siapkan, yang pertama ada persiapan data. Saya akan meriset standar gaji di bidang saya lewat platform seperti Glassdoor atau Linkcap. Yang kedua ada komunikasi asertif. Saya akan menyampaikan ekspektasi dengan cara profesional dan terbuka. Yang ketiga ada win-win thinking. Saya akan mencari solusi yang menguntungkan di dua pihak, bukan sekedar untuk menuntut. Yang keempat ada BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, yaitu saya akan menyiapkan
alternatif lain agar tidak terlalu bergantung pada satu peluang saja. Negosiasi ini penting agar keputusan besar yang saya ambil tidak hanya dijalankan, tetapi juga sesuai dengan nilai dan tujuan hidup saya. Dari keseluruhan proses ini, saya menyadari bahwa mengambil keputusan besar tidak cukup dengan feeling atau mengikuti arus saja. Kita perlu juga metode berpikir yang analisis, reflektif, dan bertanggung jawab. Saya juga belajar bahwa proses pengambilan keputusan bukan soal memilih mana yang paling enak, tapi kita harus memilih mana yang paling strategis sesuai dengan kapasitas serta konteks hidup kita pada saat ini. Tugas video ini bukan hanya sekedar tugas akademik bagi saya, tetapi juga latihan mental untuk menghadapi hidup nyata dan berpikir secara manajerial. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan akademik vlog ini. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana teori pengambilan keputusan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.